Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Namun sebelum memulai pelajaran, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, mengidentifikasi jenis, menyimpulkan hikmah mengkonsumsi yang halal, dan menganalisis bahaya mengkonsumsi yang haram. Apa sih yang dimaksud dengan makanan yang halal? Menurut Majelis Ulama Islam, halal berarti diperbolehkan berdasarkan syariat Islam, dan thayyib yang berarti baik atau mengandung nutrisi bergizi dan menyehatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Anak-anak, ada yang tahu tidak? Apa saja kriteria makanan dan minuman yang halal? Yap, kriteria makanan dan minuman halal terbagi menjadi 3. Yang pertama, dari segi wujudnya atau zatnya, yaitu tidak termasuk yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, dari segi cara mendapatkannya, yaitu dengan cara yang baik. Yang ketiga, dalam proses pengolahannya, ketika menyembelih dengan menyebutkan lafaz Allah atau asma Allah. Apa saja jenis makanan yang halal? Yang pertama, makanan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang ketiga, yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan. Yang keempat, binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, unta, domba, dan lain-lain. Yang kelima, sebangsa belalang. Yang keenam, binatang buruan dari hutan seperti kijang, kelinci, ayam hutan. Dan yang ketujuh, binatang yang hidup di laut atau air. Selanjutnya, jenis makanan yang haram. Yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang kedua, yang mendatangkan mudarat atau bahaya, seperti racun. Yang ketiga, yang kotor dan menjijikan seperti ulat. Yang keempat, didapat dengan cara batil seperti mencuri, memalak, korupsi, memeras, seperti dalam surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya, bagaimana dengan minuman? Minuman yang halal yaitu minuman yang tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat dari segi badan, akal, jiwa, akidah, tidak najis, dan didapat dengan cara yang halal. Minuman yang haram, minuman yang memabukkan, minuman yang berasal dari benda najis, dan didapat dengan cara yang batil, minuman yang berasal dari darah dan mengandung zat yang diharamkan. Selanjutnya, larangan mengkonsumsi khamr atau miras. Semua jenis minuman yang memabukkan disebut khamr, dan semua jenis khamr haram. Kemudian, apa hikmahnya kita mengkonsumsi makanan halal? Yang pertama, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, mendapat ridho Allah. Yang ketiga, memiliki akhlakul karimah. Yang keempat, terjaga kesehatannya. Lalu, apa sajakah bahaya makanan dan minuman haram? Ya, yang pertama, amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan. Merusak jiwa, menyebabkan berbagai penyakit, menimbulkan beban mental, menghancurkan masa depan, mengganggu kesehatan tubuh, dan menghalangi mengingat Allah seperti dalam surat Al-Maidah ayat 91. Baiklah anak-anak,
Itulah materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita dijauhkan dari makanan dan minuman yang haram, agar kita tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.